Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala 'abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim, atas segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah Subhanahu wa taala berkenankan kita sampai hari ini setelah kita melewati pertengahan dari bulan Sya'ban untuk termasuk di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menjalani kehidupan kita di hari-hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan menghidupkan bulan itu dengan menjalankan ibadah puasa, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang paling di antara ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan, dan juga memakmurkan malam-malamnya dengan qiyam, dengan qiraatul Quran, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang dimerdekakan dari api neraka dan diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man sama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosanya yang telah lalu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dari sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, masih pada rangkaian peristiwa-peristiwa yang terjadi pasca perang Khaybar, yang diantaranya adalah pernikahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Sebagaimana ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah pada pembahasan sebelumnya, bahwa Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha, beliau di antara tawanan dari tawanan ketika penaklukan benteng Al-Qamus, ya, sebelum Yahudi kemudian menawarkan penawarannya untuk berdamai dengan kaum muslimin. Dan Safiyah radhiyallahu anha, beliau ini sebelumnya adalah istri dari Kinanah ibnu Rabi' ibnu Abil Hukayb, yang karena pengkhianatan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menegakkan hukum terhadapnya dengan dihukum mati. Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengumpulkan para tawanan perang, yang di antara para sahabat ada yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Dihyah ibnu Khalifah Al-Kalbi radhiyallahu an, meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mengambil salah seorang tawanan untukku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengizinkannya dan mengatakan, khudh idhab fa khudh jariyah, pergi ambil satu orang budak untukmu atau tawanan untukmu. Maka dia mengambil Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Diambil Safiyah olehnya. Ada seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi Allah, a'taita dihyata Safiyah binti Huyai sayyidata Quraidah wan Nadir, la tasluhu illa lak. Ya Rasulullah, yang engkau berikan kepada Dihyah itu adalah Safiyah, putri dari Huyai bin Akhtab, pemimpin Bani Quraidah dan Bani Nadir, yang tidak layak wanita ini kecuali untukmu ya Rasulullah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Dihya dan dengan membawa Safiyah. Dan ketika Nabi SAW melihat Safiyah, Nabi berkata kepada Dihya radhiyallahu an, khudh jariyatan minas sabbi ghairaha. Wahai Dihya, gantilah, ambillah budak lain selain ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada Safiyah apakah dia mau masuk Islam atau tidak. Dan Safiyah pun mengatakan dia mau masuk Islam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memerdekakannya dan kemudian menikahinya.
serta menjadikan kemerdekaannya itu sebagai mas kawinnya. Sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan yang lainnya. Disebutkan bahwa ketika Nabi SAW pulang dari Khaybar, beliau keluar bersama Safiyah radhiyallahu anha. Dan Anas bin Malik yang menampingi Nabi SAW pada peristiwa itu mengatakan, hatta idza balagna sadda sahba halat, ya, ketika sampai di bendungan As-Sahba, itu tidak jauh dari Khaybar, Safiyah dia telah suci, ya, artinya telah suci dari haidnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkannya kepada Ummu Sulaim untuk mempersiapkannya sebagai istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setelah dipersiapkan oleh Ummu Sulaim, kemudian setelah didandani, dirapikan, maka diserahkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu sebagai acara pernikahan Nabi Muhammad SAW, acara walimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Safiyah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali melihat wajah Safiyah, di situ ada bekas hijau, semacam bekas tamparan. Nabi SAW bertanya, ya Safiyah, ma hadhil khubr, kenapa wajahmu ada lebam begitu? Apa yang terjadi? Kemudian Safiyah menceritakan bahwa ketika aku bersama suamiku, suaminya yang dulu, ya, Abul Hukaid, aku sedang tertidur. Kemudian aku bermimpi bahwa ada bulan jatuh ke pangkuanku. Maka aku menyampaikan hal ini kepada suamiku. Ya, kata Safiyah, aku sampaikan itu kepada Abul Hukaik, Ibn Abdul Hukaik, suaminya. Dan mendengar mimpinya ini, dia marah dan menempelengku. Ya, dengan mengatakan, tamannina malika Yathrib, apakah kamu berangan-angan untuk menjadi istri dari Raja Madinah? Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan Safiyah radhiyallahu anha, beliau awalnya memiliki dendam terhadap Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan bahwa tidak ada orang yang paling aku benci melebihi Rasulullah SAW, karena dia telah membunuh suamiku, membunuh ayahku, membunuh saudara, dan sering Nabi SAW meminta maaf tentang hal ini. Artinya bukan meminta maaf, Nabi SAW penting menyampaikan alasan beliau kenapa melakukan hal itu. Nabi SAW menyampaikan, wahai Safiyah, ayahmu mengepungku, ayahmu yang memobilisasi orang untuk mengkhianati aku, kata Rasulullah SAW. Dan bagaimana ayahmu dulu mengerahkan Ghatfan, mengerahkan Quraisy, membuat makar dengan mereka untuk melawanku, kata Nabi SAW. Dia telah berbuat ini dan itu dan seterusnya, sampai dendam itu hilang dari hatiku, kata Safiyah binti Huyai. Ikhwafillah. Di pagi hari itu Nabi SAW pun kemudian beliau menggelar karpet, ya, terbuat dari kulit, dan beliau SAW menyampaikan, man kana indahu syai'un falyaji bihi. Barang siapa yang ada sesuatu yang bisa dimakan, silahkan datang, silahkan menyajikannya di sini, kata Nabi SAW. Maka ada yang bawa kurma, ada yang bawa samin, ya, ada yang membawa susu, apa namanya, semacam yogurt, ya, yang bawa samin, ada yang membawa yogurt. Ya, mereka ini kemudian memakan itu. Jadi biasanya memang bangsa Arab sering mereka memakan itu kurma dicocol dengan semacam yogurt gitu, ya, semacam cream cheese gitu, ya, dicampur dengan itu. Dan itulah walimahnya Rasulullah SAW. Dan itu boleh coba itu, kurma dicocol dengan cream cheese, itu enak sekali, masya Allah. Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dan itu yang biasa disebut oleh orang-orang Arab dengan hais, ya, hais. Jadi campuran kadang antara kurma dengan eh, keju, ya, atau kan kurma dengan cream cheese, atau dengan apa namanya, samin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Anas bin Malik menyampaikan hal ini, bahwa Nabi SAW mengadakan walimah dengan sajiannya adalah hais, yaitu adonan campuran antara kurma, samin, dan yogurt.
Karena memang itulah buat cara membuat hais itu tadi. Anas bin Malik menyampaikan ketika umat Islam bertanya, Sofiyah ini istri atau budak? Ya banyak yang bertanya kepada satu dengan yang lainnya. Beliau termasuk ummahatul mukminin atau hanya budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian sahabat mengatakan, kalau di Nabi SAW menghijabinya, artinya menutupnya dari orang, maka beliau adalah bagian dari ummahatul mukminin. Namun jika tidak, maka itu termasuk bagian dari hamba sahaya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika berangkat pulang dari Khaybar menuju kota Madinah, memboncengkan Sofiyah di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menutupkan hijab untuk Sofiyah radhiyallahu anha. Nah, di situ mereka mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikahinya, artinya menjadikan beliau bagian dari ummahatul mukminin. Dan ketika Sofiyah ingin menaiki onta yang dimana dia dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersimpuh dan mempersilahkan Sofiyah untuk naik ke atas onta dengan menginjak paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu membuat terpukaunya Sofiyah radhiyallahu anha terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena dia meletakkan kakinya di atas paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan kemudian dia memegang pundak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian dia menaiki onta itu. Menaiki onta, baru setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, kata Anas, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antum tahu punuk onta itu oleh Nabi ditutup dengan kain, ya, oleh Nabi SAW diselimuti punuk onta itu dengan kain supaya menjadi sandaran empuk buat Sofiyah radhiyallahu anha, supaya menyantaikan Sofiyah ketika dibonceng oleh Nabi SAW dan dia memiliki sandaran empuk dengan itu. Ini kata Anas bin Malik sebagaimana di dalam Sahih Bukhari. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Walaupun demikian, antum tahu bahwa para sahabat pun tahu siapa Sofiyah. Sofiyah putri dari Huyai bin Akhtab, orang yang provokator besar, kepala suku Bani Nadir, Bani Quraidah, yang telah menyebabkan banyak masalah bagi kaum muslimin pada waktu peristiwa Ahzab dan juga sebelumnya. Kemudian tidak cukup sampai di situ. Belum lama suaminya Sofiyah dihukum mati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum bisa bayangkan bagaimana benak para sahabat, yang di hati para sahabat, kecurigaan dan kekhawatiran mereka terhadap Sofiyah. Ya, mereka mengkhawatirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pasti dia akan begini-begini dan begitu dan seterusnya. Sebagaimana dalam Mustadrak Al-Hakim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berduaan dengan Sofiyah, ya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an tidak pernah bisa tidur malam itu. Beliau berjaga-jaga dengan luar biasa. Dan ketika di pagi hari subuh, ya, ketika dia melihat Rasulullah SAW keluar menemui para sahabat, dia melihat Nabi SAW, dia bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Abu Ayyub bukan cuma tidak bisa tidur, dia pegang pedang, ya, dia pegang pedang. Dan kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, kanat jariyatan hadithata adin bi'urs, wa kunta qatalta abaha wa aqaha wa zawjaha, falam amanha alaik. Ya Rasulullah, perempuan ini, Sofiyah ini, baru saja selesai nikah dengan suaminya. Baru nikah dengan suaminya. Dan tidak lama dari situ engkau membunuh ayahnya, membunuh ayahnya, saudaranya, dan suaminya. Aku tidak pernah merasa aman untuk dia, ya Rasulullah. Ya, kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Siapapun yang ada di posisi beliau, posisi Abu Ayyub, pasti punya pemikiran yang sama. Dan kemudian Nabi SAW mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abu Ayyub. Nabi SAW tertawa dan berkata hal-hal yang baik kepada Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu.
Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika Safiyah radhiyallahu anha memasuki kota Madinah, beliau dipertemukan dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertemu dengan Fatimah. Dan ketika melihat Fatimah, Safiyah menghadiahkan anting-anting dari emas, dihadiahkan kepada Fatimah radhiyallahu anha. Dan juga ketika itu Fatimah tidak sendirian, Safiyah memiliki beberapa emas yang diberikan bukan hanya kepada Fatimah, tapi beberapa wanita yang lainnya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Safiyah radhiyallahu anha seorang wanita yang mulia, berakal, memiliki, antum tahu bahwa beliau adalah keturunan dari tokoh dari kaumnya, memiliki kecantikan, memiliki kesolehan dan ketakwaan, kebijaksanaan, dan juga kehormatan. Sampai hal ini seringkali membuat cemburu istri-istri Nabi Muhammad SAW yang lainnya. Karena Safiyah ini termasuk juga pintar masak, radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dan Abu Daud dalam sunannya dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu sani'ata ta'amin mithla Safiyah." Saya tidak pernah melihat koki tukang masak sehebat Safiyah. Ini madu memuji madunya. Ya, tidak pernah aku melihat tukang masak seenak dan sepintar Safiyah. Ahadat ila Nabi sallallahu alaihi wasallam inahan fi it'am. Ya, sekali waktu ya dia menghadiahkan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan nampan yang di situ siap makanan ya yang dimasakkan Safiyah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fama malaktu nafsi an kasartuhu. Kata Aisyah, enggak, aku tidak kuat. Ya, aku tidak tahan dengan sikapnya Safiyah ini, maka aku pecahkan piringnya. Dan kemudian dia menyesal. Aisyah menyesal, ya Rasulullah, ma kafaratuhu. Saya menyesal ya Rasulullah. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya menebusnya? Nabi SAW bersabda, inaun ka ina, wa ta'amun ka ta'am. Ya, nampan diganti nampan. Dan makanan diganti makanan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Juga biasa ketika di antara mereka satu dengan yang lainnya bertemu, mereka satu dengan yang lainnya saling membanggakan diri, di satu sisi membanggakan diri terhadap yang lainnya, di sisi yang lainnya juga merendahkan yang lainnya untuk menunjukkan posisi dia, kedudukan dia di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian juga bagaimana mereka melebihkan dirinya atau melebihkan yang lainnya dan merendahkan yang lainnya. Sebagaimana pernah dalam Musnad Imam Ahmad, Ibnu Hibban di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an ya bahwa Safiyah radhiyallahu anha bertemu dengan Hafsah radhiyallahu anha ya, dan Hafsah ini nggak kuat ya melihat Safiyah ini dengan segala kelebihan yang ada pada Safiyah. Maka Hafsah mengatakan, kamu ini anak Yahudi ya, kamu ini putri seorang Yahudi. Yang itu membuat kesal hati Safiyah radhiyallahu anha, dan beliau menangis karena itu. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Safiyah dan melihat Safiyah menangis, Nabi SAW bertanya, kenapa kamu menangis wahai Safiyah? Kemudian Safiyah mengeluhkan, menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya dikatakan oleh Hafsah bahwa aku ini adalah putri seorang Yahudi. Aku dikatakan putri seorang Yahudi atau putri Yahudi. Maka Nabi SAW menjawab, berkata kepada Safiyah, innaki ibnatu nabiyyin, wa inna ammaki nabiyyun, wa innaki la tahta nabi, fafima tafkharu alaih. Wahai Safiyah, kamu adalah putri seorang nabi. Dan sesungguhnya pamanmu adalah nabi. Dan saat ini suamimu pun seorang nabi. Apa yang bisa dibanggakan Safiyah, apa yang bisa dibanggakan Hafsah terhadapmu? Ini bagaimana Nabi SAW membesarkan hati Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Bagaimana Nabi SAW membesarkan hati Safiyah dengan menyampaikan bahwa kamu dari keturunan Bani Israel, ayah dan nenek moyangmu dari jalur ayahmu adalah nabi. Dari jalur paman-pamanmu pun adalah seorang nabi. Dan saat ini
kamu pun bersuamikan seorang nabi. Maka apa yang bisa dibanggakan Hafsah dari segala kelebihanmu itu? Dan kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada Hafsah radhiyallahu anha, ittaqillaha ya Hafsah. Bertakwalah wahai Hafsah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di sini antum melihat bahwa pentingnya kejujuran, bahwa pentingnya leadership, kepemimpinan, ya, ketika di dalam rumah tangga sebagaimana yang dijalani oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah hanya karena melihat kelebihan yang satu dari yang lainnya, melihat yang ini istri tua, yang itu istri muda, maka mendahulukan yang ini ketimbang yang itu atau sebaliknya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat itu, tapi melihat semuanya dengan apa yang dibenarkan atau yang dianggap salah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika istri tuanya, yaitu Hafsah, ya, merendahkan Safiyah, demikian pula ketika Aisyah, walaupun adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan kesalahan terhadap Safiyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah tetap menegakkan keadilan. Tidak ada istilah tidak enak, tidak ada istilah berat sebelah, tidak ada ini dan itu. Beliau menyampaikan bahwa kamu karena merusak, maka kamu harus mengganti apa yang kamu rusak. Makanan yang kamu menjadi penyebabnya, maka kamu harus mengganti makanannya. Dan juga kepada Hafsah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ittaqillaha ya Hafsah. Bertakwalah kamu wahai Hafsah. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kitab-kitab sirah disebutkan bahwa ketika Safiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, usia beliau, yani usianya Safiyah adalah 17 tahun. Dan Safiyah radhiyallahu anha meninggal dunia di tahun 50 Hijriyah di masa kekhilafahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu an, dan beliau dimakamkan di Baqi'. Safiyah radhiyallahu anha dimakamkan di Baqi'. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sepulang ketika selesai peristiwa Khaybar ini, ada seorang wanita yang bernama Zainab bintul Harith. Ya, dia itu istri dari Salam bin Mishkam. Ya, saudara Marhab. Ya, yang mereka ini termasuk orang-orang yang mati terbunuh dari kalangan Yahudi dari peristiwa Khaybar. Dia menyajikan, ya, Zainab ini menyajikan daging kambing panggang. Ya, dan kemudian dia bertanya, yang mana yang paling disuka oleh Rasulullah SAW dari daging kambing? Maka disampaikan bahwa yang paling disuka oleh Nabi SAW adalah paha, ya, paha atas, paha depan. Maka kemudian dia memperbanyak melumuri racun kepada daging itu dan memperbanyak racun pada bagian yang paling disuka oleh Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disajikan kepada Nabi SAW di hadapan Nabi SAW, dan kemudian juga di depan para sahabat. Nabi SAW mengambil paha itu, paha atas ini, dan menggigitnya satu gigitan. Namun Nabi SAW berdiam sejenak. Dan demikian pula para sahabat yang ada di sekitar Nabi SAW, di antaranya ada yang bernama Bishr ibn al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhuma. Dan beliau mengambil sebagaimana apa yang diambil oleh Nabi SAW. Adapun Bishr, beliau menelan apa yang digigitnya, dia menelannya. Adapun Nabi SAW meludahkannya. Ya, Nabi SAW memakan dan kemudian meludahkannya. Dan Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, Inna hadzal azma la yukhbiruni annahu masmum. Bahwa daging ini menyampaikan kepadaku bahwa dia beracun. Dalam riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW menggigit satu gigitan dan menelannya. Sehingga Bishr ibn al-Barra radhiyallahu anhuma yang melihat Nabi SAW menggigit dan menelannya, dia pun ikut menelan ketika melihat Nabi SAW menelannya. Dan ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah itu Nabi SAW meludahkan yang tersisa, dan Nabi SAW menyampaikan, irfa'u aydiyakum fa inna hadhihi dhira'a tukhbiruni annaha masmumah.
angkat tangan kalian dari daging ini, karena daging ini menyampaikan kepadaku bahwa dia beracun. Maka Bishr ibn al-Barra mengatakan, walladhi akramaka laqad wajadtu dhalika fi aklati allati akaltu ma'a fama mana'ani an alfidhaha illa anni a'zamtu an unaghisaka ta'amak falamma akalta ma fi fika lam arghabu bi nafsi an nafsik wa rajautu an la takuna ishtaradtaha wa fiha baghyun. Kata Bishr bin al-Barra, demi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memuliakanmu wahai Rasulullah, aku merasakan itu dari gigitan pertamaku. Kata Bishr bin al-Barra, namun ketika aku ingin meludahkannya, aku melihat kepadamu ya Rasulullah, karena aku tidak ingin mengeruhkan, tidak ingin membuat kamu tidak suka dengan aku meludahkan makanan yang ada di mulutku. Dan ketika engkau memakan apa yang di mulutmu ya Rasulullah, aku melihat bahwa aku lebih mencintai dirimu ketimbang diriku ya Rasulullah. Aku tidak peduli dengan diriku ini. Dan aku mengira bahwa engkau tidak akan meludahkannya karena aku merasa bahwa di situ ada racun. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun memanggil wanita Yahudi yang menyajikan daging ini dan bertanya, kenapa engkau meracunku? Ya, kenapa engkau melakukan ini? Apa ya tujuan? Kata perempuan itu, dia mengatakan, aku ingin membunuhmu. Ya, aku ingin membunuh. Dia akan mengatakan ingin membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musnad Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa dia mengatakan, wanita itu mengatakan, aradtu in kunta nabiyyan fa innallaha sayutli'uka alaihi wa in lam takun nabiyyan urihun nasa min. Aku ingin mengetes, ingin menguji. Jika kamu memang seorang nabi, Allah akan menunjukkan itu kepada bahwa itu beracun. Namun jika kamu bukan nabi, maka kita semua akan santai. Tidak perlu lagi pusing karena dengan keberadaan. Kemudian ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada perempuan itu, maka Allahu la yusallitaki ala dha atau alayya. Allah tidak akan membiarkanmu melakukan itu terhadapku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kita bunuh perempuan ini? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak, jangan bunuh dia. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan, beliau menyampaikan ketika Khaybar dikuasai oleh kaum muslimin, dihadiahkan kepada Nabi SAW satu nampan kambing panggang yang beracun. Dan kemudian Nabi SAW menyampaikan, setelah mengetahui bahwa itu beracun, Nabi bersabda, ijma'u liman kana hahuna min Yahud. Kumpulkan orang-orang Yahudi yang ada. Kemudian dikumpulkanlah, dan Nabi SAW pun bertanya kepada mereka, hal antum sadiqi an syai'in in sa'altukum anhu? Kalian mau berkata jujur ketika aku bertanya? Mereka mengatakan, na'am ya Abul Qasim. Iya, kami akan menjawab jujur. Kemudian Nabi SAW bertanya, hal ja'atum fi hadhihi syati summan? Kamu meletakkan racun di dalam kambing ini? Mereka menjawab, iya ya Abul Qasim. Ma hamalakum ala dhalik? Kenapa kalian melakukan itu? Maka mereka, Yahudi-Yahudi itu mengatakan, in kunta kadhiban nastarih. Wa in kunta nabiyan lam yadurrak. Jika memang engkau nabi, jika engkau pembohong, kami clear, masalahmu akan beres, akan selesai dengan matimu. Dan jika memang engkau seorang nabi, maka racun itu tidak akan membahayakan dirimu. Maka ikhwatal iman, atau melihat dalam konteks ini, bahwa dalam kejadian ini, bahwa Nabi SAW tidak menghukum wanita itu, bahkan memaafkannya, memaafkan beliau, memaafkan wanita itu, padahal wanita itu meracuni Nabi Muhammad SAW. Namun nantinya ketika Bishr ibn al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhuma mati karena racun yang dikonsumsinya, di saat itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menegakkan qisas terhadap wanita itu. Ya, karena dia membunuh, maka dia dihukum mati.
karena dia membunuh Bishr ibn al-Barra bin Ma'rur radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dijelaskan oleh para ulama, kenapa Nabi SAW tidak segera menghukum wanita itu? Karena memang Nabi SAW sebagaimana pengakuan Aisyah radhiyallahu anha sendiri, beliau tidak pernah balas dendam untuk dirinya sendiri, untuk membela dirinya sendiri. Ketika ada orang berbuat kezaliman, Nabi SAW tidak pernah membela untuk dirinya sendiri. Namun ketika Bishr ibn al-Barra radhiyallahu anhu meninggal dunia karena racun yang dimakannya, di saat itulah Nabi SAW menegakkan hukum qisas untuk Bishr ibn al-Barra radhiyallahu anhu. Dan ikhwah fillah, Rasulullah SAW karena dampak racun ini, beliau seringkali merasakan sakit, ya, tapi tidak berdampak yang menyebabkan beliau sampai mati seperti sahabat yang Bishr ibn al-Barra radhiyallahu anhu. Namun Nabi SAW seringkali merasakan sakit yang tidak putus-putusnya karena hal itu. Sehingga ketika beliau merasa sakit, dari sebab itu beliau berbekam. Ya, beliau membekam dirinya. Sebagaimana dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Rasulullah SAW ketika merasakan sakit karena dampak dari racun itu, beliau berbekam. Ya, beliau berbekam. Sekali waktu beliau safar, ketika memakai ihram, beliau merasakan sakit, ya, dari sebab racun itu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berbekam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga dalam riwayat lain dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam ketika beliau memakai baju ihram. Beliau sakit karena makanan yang dimakan yang beracun ketika wanita dari salah seorang wanita Yahudi Khaybar meracun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan beberapa faidah dari kita. Di antaranya bahwa bagaimana Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang tidak diketahui oleh banyak orang. Karena Yahudi yang meracun ini, mereka tidak memberitahukan hal itu. Ya, mereka tidak memberitahukan hal ini. Dan Nabi SAW mengetahuinya dari apa yang disampaikan oleh daging itu kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bagaimana benda mati pun bisa berbicara dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sebagian Nabi berbicara dengan binatang dan yang semisalnya, ya, seperti Nabi Sulaiman, Nabi SAW juga sesekali berbicara dengan hewan, ya, ketika pernah di kota Madinah, ketika beliau di salah satu kebun, salah seorang sahabat Ansar, ada seekor keledai yang ada di sana, dan keledai itu menghadap kepada Nabi SAW dan menundukkan kepalanya. Nabi SAW memegang keledai itu dan bertanya, siapa yang memiliki ini? Maka disebutkan si fulan, panggil dia. Dan Nabi SAW menyampaikan bahwa keledai ini mengeluh kepadaku karena dia kamu pekerjakan dengan sangat keras dan kamu tidak memberikan hak yang semestinya kepadanya. Itu disampaikan oleh Nabi SAW, membuat kemudian pemilik keledai itu pun akhirnya mengurangi bebannya dan memberikan makan yang layak kepada keledai. Di sini kita melihat ikhwafillah, bahkan daging pun berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada orang-orang Yahudi tersebut bahwa beliau mengetahui makar mereka, tahu akan makar mereka, dan mereka pun melihat bahwa ini benar. Ternyata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang nabi, ya. Mereka ini bukan cuma sekedar membenarkan di saat itu saja, sudah berulang-ulang pembuktian terhadap Nabi Muhammad SAW akan kenabian beliau, mereka uji. Dan itu tidak membuat mereka beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan antum melihat bagaimana pada momen ini, pada saat ini, mereka berupaya untuk meracun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan menunjukkan bahwa bagaimana mereka terus bersikukuh untuk menentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan terus mendustakan beliau. Di sini juga di antara pelajaran dari hadis ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, adalah ketika seseorang membunuh orang lain dengan racun, maka orang itu pun ditegakkan hukum qisas kepadanya. Jadi ketika dia membunuh orang,
dengan racun, maka dia pun harus dihukum mati karena perbuatannya. Dan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa racun itu, sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari, racun, ya, dan demikian pula apapun yang ada di muka bumi ini tidaklah berdampak dengan sendiri, namun itu semuanya terjadi dan berdampak atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakannya, dan kemudian salah seorang sahabatnya pun memakannya, ya, namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak terdampak dengan racun itu, tidak menyebabkan kematian sebagaimana yang dialami oleh sahabat yang mengkonsumsinya, itu Bishr ibnu Al-Barra radhiyallahu anhu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah dampak yang terus dirasakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sampai nantinya menjelang wafatnya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Ya, sakit itu beliau rasakan sampai nanti mendekati wafatnya beliau Shallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan kepada Aisyah sebagaimana dalam Sahih Bukhari, ketika beliau sakit, di mana di sakit itu beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, ya Aisyah, ma azalu ajidu ala mat'amil ladzi akaltu bi Khaybar, fa hadza awanu wajadtu inqita'a abhari min dzalika sum. Wahai Aisyah, aku masih merasakan sakit akibat makan yang aku makan ketika di Khaybar, dan sepertinya saat ini adalah saatku meninggal dunia karena akibat racun tersebut. Kata Nabi SAW, dan hadis ini sahih di dalam Sahih Bukhari. Ini nanti, ya nanti di akhir hayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Musnad Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Hakim, ya, dari Ummu Mubashir, beliau, ya, Ummu Mubashir ini menemui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menjenguk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sakit, di mana beliau meninggal dunia pada saat itu. Kemudian wanita ini, Ummu Mubashir, berkata, bi abi wa ummi ya Rasulullah, ma tattahimu binafsik. Ya Rasulullah, apa yang kau rasakan pada dirimu ya Rasulullah? Nabi SAW menjawab, fa inni la attahimu illa ta'am alladhi akala ma'aka bi Khaybar. Ya, kata Nabi SAW, fa inni la attahimu illa ta'am alladhi akala ma'aka bi Khaybar. Ya, yang kata Ummu Mubashir, ya Rasulullah, yang aku duga penyebab sakitmu ini adalah racun yang dahulu pernah engkau makan ketika di Khaybar. Ya, karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kemudian Nabi SAW menyampaikan, wa ana la attahimu ghaira hadha awanun qita'i abhari. Ya, kata Nabi SAW, bahwa yang saya rasakan ini memang benar adalah karena sakitku tersebut, ya, karena makanan yang aku makan itu yang itu menyebabkan sakitku ini, dan ini sepertinya saatku untuk meninggal dunia, untuk wafat, kata Nabi SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah diantara alasan kenapa sebagian para ulama, bahkan sebagian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengatakan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga dihukumi dengan mati syahid. Juga dihukumi dengan mati syahid. Sebagaimana kata Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad meriwayatkan di dalam musnadnya, Al-Hakim dengan sanad yang sahih sesuai dengan syarat Muslim, dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat, beliau mengatakan, li'an ahlifa billahi tis'an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qutila qatlan ahabbu ilayya min an ahlifa wahidatan, wa dzalika bi anna Allah azza wa jalla ittakhadahu nabiyyan wa ja'alahu syahidan. Kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, andai kata aku bersumpah 9 kali untuk menegaskan bahwa mati Sallallahu Alaihi Wasallam dibunuh, lebih aku sukai ketimbang mengatakan bahwa Rasulullah, ketimbang aku bersumpah cuma sekali saja, kata Abdullah bin Mas'ud. Ya, dan ini sebagai bentuk bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan beliau seorang nabi, dan sekaligus juga
mengangkat beliau sebagai seorang syahid. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau menyebutkan di dalam Zadul Ma'ad, beliau mengatakan, wa kana baqiya atharuha ay atharus sum ma'a dha'fihi lima yuridu Allah subhanahu min takmili maratibil fadl kulliha lahu sallallahu alaihi wasallam. Falamma arada Allah ikramahu bisyahada ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. Dan walaupun kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dampak racun itu sangat kecil pada diri Nabi Muhammad SAW, memang dampak itu dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada diri Nabi Muhammad SAW untuk menyempurnakan tingkatan kemuliaan yang Allah sematkan keseluruhannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memuliakan beliau dengan kematian syahid, sebagai orang yang mati syahid, maka Allah Subhanahu wa taala memunculkan dampak dari racun tersebut yang tersimpan pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menetapkan ketetapan yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk beliau, yaitu mati sebagai seorang nabi dan rasul dan juga sebagai seorang syahid. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam peristiwa Khaybar ini, yang meninggal, yang mati syahid dari kalangan kaum muslimin ada kurang lebih sekian belas orang, ya, sekian belas orang yang meninggal. 4 orang dari Quraisy, 1 orang dari Asya', dari suku Asya', 1 orang dari suku Aslam, 1 orang dari penduduk Khaybar, yaitu Al-Aswad Ar-Ra'i, dan 11 orang dari kalangan Ansar radhiyallahu anhum ajma'in. Adapun yang meninggal dari kalangan orang-orang Yahudi pada peristiwa itu, yang meninggal dari kalangan Yahudi pada waktu peristiwa perang Khaybar itu ada 93 orang, ya. Di antara mereka ada tokoh-tokoh mereka, yaitu kedua putra dari Abul Huqaiq dan Marhab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menuju ke Khaybar, ini bercerita flashback ke belakang, ya. Ketika ingin menuju ke Khaybar, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus salah seorang sahabat yang bernama Aban ibnu Sa'id ibnu Al-As, ya, untuk dengan serombongan pasukan Sariyah menuju Najd. Dan di saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam balik dari Khaybar, setelah menguasai Khaybar, baliklah Aban dengan para sahabatnya menemui Nabi Muhammad SAW, ya, di Khaybar, setelah Nabi SAW menaklukkan dan menguasai Khaybar. Dan Aban meminta kepada Nabi SAW untuk mendapatkan jatah dari Khaybar itu, namun tidak diberi oleh Nabi Muhammad SAW. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Para ulama, Al-Hafidh menyebutkan tentang Sariyah Aban ini radhiyallahu an, dikirim oleh Nabi SAW menuju Najd adalah untuk mengingatkan bangsa Arab yang ada di sana. Antum tahu kan ini peristiwa di antara peristiwa perdamaian kaum muslimin, perjanjian Hudaybiyah. Ya, akibat perjanjian Hudaybiyah, maka yang menjadi musuh umat Islam pada saat itu adalah sebagian bangsa-bangsa Arab yang memang mereka mencari titik lemah kaum muslimin. Mereka mencari titik lemah umat Islam pada saat itu, ya. Maka diutuslah Aban bin Sa'id radhiyallahu an ke Najd ini untuk mengingatkan mereka bahwa akan kekuatan umat Islam dan pasukan kaum muslimin, agar mereka membatalkan niat mereka untuk menyerang Rasulullah SAW atau menyerang kaum muslimin. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini di antara beberapa peristiwa yang terjadi, ya, di sekepulangan Rasulullah SAW dari Khaybar, yang di antaranya adalah pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Safiyah binti Huyai
bin Akhtab radhiyallahu anha, dan juga beberapa peristiwa yang lainnya seperti yang telah disampaikan, yaitu di racunnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ikhwafillah, nanti kita akan melihat bagaimana nasib orang-orang Yahudi yang tersisa, ya. Nasib orang-orang Yahudi yang tersisa yang mereka ada di Khaybar, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka, dan bagaimana nantinya orang-orang Yahudi ini nantinya pun berkhianat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang menyebabkan mereka kemudian diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengusir mereka dari Jazirah Arab, yang insya Allah kita akan mengkaji pada pertemuan yang akan datang terkait dengan nasib orang-orang Yahudi Khaybar setelah peristiwa perang Khaybar. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Barakallahu fiik. Kang Zai. Suara antum kecil Ya, banget. Ustaz, Yep, halo, boleh cek, bertanya, cek. Ustaz? Silakan. Kenapa suara antum pada kecil ya? Atau settingan di Ana yang bermasalah? Nah, Di Ana juga suara Ustad kadang kecil, kadang terdengar besar gitu, Ustad. Begitu. Dan ini suara videonya anak kecil agak juga apa katanya. melambat. Ya, tadi selama kajian kadang terdengar kecil, kadang terdengar suaranya normal gitu, Ustad. Gitu, Ustad. Haji. Nah, Oh, Masya Allah. Tapi kami persilahkan. Fadal. Siapa yang Fadal Abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon maaf, saya ingin bertanya ah, apa dampak positif dari pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Sofia binti Huyai, dan tadi eh, ketika kajian ini dibahas di awal pernikahan Nabi dengan Sofia, lalu ada peristiwa Nabi diracun itu, Ustadz, Nah, yang yang menurut sebagian uh, para pengkaji sejarah sejarah Islam khususnya masih berbeda-beda mengenai wafatnya Nabi. Ada yang bilang Nabi wafat itu karena apa? Karena sakit, bukan karena diracun. Yang kedua karena diracun itu. Itu apa apa kaitannya apa, Ustaz, dengan itu, dengan pernikahan Nabi dengan Sofia itu? Itu nah, saja, Ustaz. barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai keterkaitan pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofia dengan diracunnya, beliau tidak ada kaitannya. Namun karena memang peristiwanya adalah beruntutan, ya, karena yang melakukan itu adalah orang-orang Yahudi Khaybar, ya, adalah yang melakukan adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Namun apakah ada kaitannya? Sama sekali tidak ada keterkaitan antara pernikahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Sofia binti Huyai dengan diracunnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu memberikan banyak maslahat, rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menunjukkan permasalahan ras itu menjadi sebuah masalah
di dalam pernikahan. Ketika Nabi SAW misalnya mengangkat Sofiyah sebagai budak saja, itu bisa dan boleh. Namun itu tidak dipilih oleh Nabi SAW. Beliau tidak sekedar mengangkat Sofiyah sebagai seorang budak, tapi dijadikanlah Sofiyah itu sebagai istri Rasulullah SAW, bagian dari ummahatul mukminin radhiyallahu anhun. Ya, adapun mengenai perbedaan para ulama sirah, yang ana yakini bahwa tidak ada perbedaan di antara mereka, bahwa memang benar sakit Nabi Muhammad SAW. Dan ini peristiwa yang terjadi di peristiwa Khaybar ini, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa racun yang terjadi, yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW ini tidaklah, artinya dampak dari racun itu tidak langsung, tidak terjadi berkesinambungan pada diri Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak berkesinambungan terjadi pada diri Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dan para ulama hadis yang lainnya, bagaimana juga kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Zadul Ma'ad, ya, Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam Zadul Ma'ad disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyimpan dampak racun itu pada diri Nabi Muhammad SAW dan memunculkannya di akhir hayat beliau SAW untuk menyempurnakan ketetapan takdir yang telah Allah takdirkan untuk beliau SAW, yaitu beliau mati sebagai seorang nabi, rasul, dan seorang syahid. Antum tahu ikhwafillah bahwa peristiwa Khaybar ini terjadi pada tahun berapa? Pada tahun ke-7 Hijriyah. Ya, pada tahun ke-7 Hijriyah. Sedangkan wafatnya Nabi Muhammad SAW di tahun ke-10 Hijriyah. Ya, artinya kurang lebih masih ada 3 tahun kehidupan Nabi Muhammad SAW setelah peristiwa peracunan tersebut. Dan itulah yang disimpulkan oleh para ulama. Dan setahu anak, insya Allah setiap ulama sirah tidak berbeda di dalam hal ini. Ya, namun antara yang menyebutkan peristiwa detailnya atau tidak, itu saja. Tapi mereka sepakat terkait dengan bahwa Nabi SAW diracun di Khaybar, dan itu dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW sakitnya sampai menjelang wafatnya, sebagaimana penegasan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dan juga sebagaimana Nabi SAW menyampaikan sebagaimana dalam Sahih Bukhari, menyampaikan apa yang beliau rasakan sakit pada diri beliau karena racun tersebut kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di akhir-akhir hayat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Terima kasih dari Akhi Abi yang telah menyampaikan pertanyaan pada malam hari ini. Selanjutnya kami persilakan pada jemaah yang ingin bertanya, boleh sampaikan pertanyaannya melalui chat box di Zoom meeting ini maupun juga dapat berinteraksi langsung. Kami persilakan Umu Amr. Ya, jazakumullahu khairan Kang Zai. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan Ustadz atas materinya hari ini. Pertanyaannya Ustadz, yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon nasihatnya ketika dalam satu rumah tangga, apabila misalnya ada yang dicontohkan dari Rasulullah SAW, apakah suami itu tanda kutip wajib memberikan uang saku atau uang bonus kepada istri, Ustadz? Maksudnya wajib di sini seandainya kalau suami punya, Ustadz. Mohon nasihat dan pencerahannya, Ustadz. Masya Allah. Jadi pertanyaannya, jika suami mampu apakah wajib? Kalau tidak mampu, jadi sunnah. Hukumnya berubah atau gimana? Jadi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, terkait nafkah. Ya, terkait nafkah, ini sudah banyak sekali dijelaskan oleh para ulama dan para asatidah kita, ya, para ustadz-ustadz yang membahas tentang fikih muamalah kontemporer pun membahas tentang hal ini, bahwa yang nafkah wajib yang diberikan kepada istri itu adalah segala sesuatu yang mencukupi, ya, kehidupannya, terutama yang ketika bicara masalah wajib adalah yang sesuatu yang menjadi kebutuhan pokoknya terkait dengan makan, pakaian, kesehatan, dan yang semisalnya. Itu menjadi sebuah kewajiban, nafkah wajib.
Adapun terkait dengan uang sangu, ya ketika menjadi uang sangu, jadi uang ekstra untuk jajanan istri di sini. Nah, karena itu sebagai sebuah ekstra, ya sebagai tambahan supaya istri itu bisa misalnya membeli sesuatu sesuai dengan selera keinginannya tanpa mengurangi hak atau bagian dari uang nafkah belanja harian atau bulanan misalnya, maka apakah itu boleh? Dan itu sangat boleh, tidak mengapa. Dan apakah ada batasan minimal, ya, nominal tertentu untuk itu? Juga tidak ada batas minimal nominal untuk tersebut. Artinya boleh seorang istri mendapatkan uang sangu dengan nominal tertentu dari suaminya. Tapi apakah itu menjadi sebuah kewajiban? Jawabannya adalah tidak. Namun itu akan menjadi bagian dari sedekah dari seorang suami kepada istrinya. Ketika suami itu memiliki kelebihan, kemudian ya sebagaimana tadi yang ditanyakan, memiliki kelebihan harta yang dengannya dia memberi nafkah kepada istrinya dan memberikan kelebihan uang sangu terhadap istrinya, ya, dan dia mengetahui ini dengan catatan bahwa sang suami mengetahui bahwa istrinya adalah seorang wanita yang bukanlah orang yang menghambur-hamburkan harta dengan tidak benar, memanfaatkan harta dengan tidak benar. Ketika dia mengetahui hal tersebut, maka akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hal itu dibolehkan bagi suami untuk memberikannya, dan itu bagian dari sedekah suami terhadap istrinya. Itu bagian sedekah suami terhadap istrinya. Tapi apakah itu sebuah kewajiban? Jawabannya tidaklah sebuah kewajiban, tapi itu sebagai bagian dari sebuah keutamaan seorang suami terhadap istri. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan kedua Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang saya dengar di bulan Sya'ban ini, kalau Rasulullah SAW berpuasa lebih banyak sebulanan, tetapi saya juga mendengar kalau yang biasanya tidak puasa, apakah juga tidak boleh puasa sebulan penuh? Atau maksudnya maksimal? Apa maksudnya ya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Nah, jadi memang benar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hampir puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban. Dan bagi mereka yang terbiasa menjalankan ibadah sunnah, puasa sunnah, pun boleh meniru yang seperti itu. Namun, kenapa bagi mereka yang tidak terbiasa menjalankan puasa sunnah, dilarang untuk puasa terutama ketika memasuki pertengahan kedua, ya, pertengahan kedua dari bulan Sya'ban, dilarang berpuasa. Dan itu pun larangan ini bukanlah sesuatu larangan yang bersifat haram, ya, karena ketika ada di antara antum memiliki hutang puasa, maka dia harus mengedepankan membayar hutang puasa tersebut ketimbang memprioritaskan terkait dengan larangan itu. Namun apa hikmah di balik itu adalah untuk membedakan atau merasakan suasana perbedaan antara bulan Sya'ban dengan bulan Ramadan, ya, di mana ketika kita mengagungkan bulan itu dengan bulan puasa dengan segala syiar-syiarnya, maka orang yang menghadapi suasana baru dengan itu akan merasakan perbedaannya. Berbeda dengan orang yang secara rutin menghadirkan atau menjalankan ibadah puasa-puasa sunnah di luar Ramadan. Sehingga apa yang dia lakukan secara rutin itu akan semakin termotivasi dengan sangat kuat bagi orang itu ketika mendatangi atau menjelang bulan Ramadan. Bahwa suasana Ramadan yang dia rasakan sepanjang tahun dengan Senin Kemisnya, dengan Ayyamul Bidnya, saat ini akan dia rasakan suasana itu selama 1 bulan penuh. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mohon Assalamualaikum. nasihatnya bila ada seseorang yang mengatakan jangan melulu apa-apa dari Rasulullah SAW, apa-apa dari Rasulullah SAW. Kan banyak pernyataan-pernyataan yang bagus-bagus dari yang lainnya. Bagaimana ya Ustadz menjawab hal yang seperti itu? Saya Masya Allah. bingung karena sulit sekali diberitahu. Okay. Jazakumullahu khairan atas nasihat Ustadz. Na'am, barakallahu fiik. Itu menunjukkan lemahnya iman orang yang menyampaikannya, menunjukkan bahwa dia tidak mengetahui kedudukan Nabi Muhammad SAW. Satu-satunya manusia
yang dengan mengikutinya memberikan jaminan keselamatan bagi kita dunia dan akhirat hanya Nabi Muhammad SAW, tidak yang lainnya. Satu-satunya manusia yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah maksumkan beliau hanya Rasulullah SAW. Satu-satunya yang pasti akan dimasukkan ke dalam surga, ya, yang pasti masuk surga, dan bahkan pemimpin ahlul jannah, pemimpin para penghuni surga hanya Rasulullah SAW. Allah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri kalian, ada bagi kalian pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik. Itu Allah sebutkan untuk diri Nabi Muhammad SAW. Beliaulah suri tauladan yang terbaik yang harus diikuti dan ditaati. Ya, dan tidaklah Allah mengutus seorang Rasul kecuali illa liyuta'a biiznillah, kecuali untuk ditaati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah hak dan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kita memang diperintahkan untuk mentaati beliau, karena beliaulah satu-satunya jalan keselamatan dunia dan akhirat, tidak yang lainnya. Yang lainnya itu kebenarannya bersifat nisbi, mungkin benar atau mungkin salah, tapi kebenaran Nabi Muhammad SAW adalah bersifat mutlak. Semua apa yang beliau sampaikan adalah hak dan benar. Itu yang harus disampaikan kepada orang tersebut, bahwa itu menunjukkan masalah kepada keimanan yang ada pada diri dia, menunjukkan masalah yang ada pada keimanannya. Ya, siapa yang bisa disandingkan dengan Nabi Muhammad SAW? Jangan sampai karena kebodohan dia yang menyebabkan lemahnya imannya, itu membuat dia jauh lebih rendah daripada orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Bagaimana sebagian orang-orang kafir sampai menempatkan Nabi Muhammad SAW melebihi tokoh-tokoh modern yang paling top sekaligus di zaman ini, ya, dan dengan menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai tokoh yang paling berpengaruh sepanjang masa, melebihi tokoh-tokoh yang ada yang lainnya. Jika orang kafir dengan apa yang dia lakukan, dengan segala penelitiannya, dengan segala objektivitasnya, dia objektif dengan itu semuanya, di dalam menilai segala sesuatunya dengan objektif, dengan melihat bahwa memang secara fair dia melihat segala kelebihan-kelebihan yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka menempatkan beliau di atas tokoh-tokoh dunia yang lainnya. Apakah bagaimana mungkin seorang Muslim dia memiliki penilaian terhadap diri Nabi Muhammad SAW jauh lebih rendah dari penilaian orang kafir terhadap Rasulullah SAW? Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustadz, masih boleh satu lagi Ustadz? Ahlan wa sahlan, silakan Muhammad. Ya Ustadz, jazakumullahu khairan Ustadz. Wa jazakumullah Assalamualaikum khairan. warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ini sudah berlalu biasanya tentang nisfu Sya'ban Ustadz. Dan Ya. kami yang ada di sini sedikit banyak sudah mengetahui bahwa banyak sekali bid'ah-bid'ah yang terjadi. Tetapi karena sosial media sangat kuat Ustadz, khususnya di keluarga saya sendiri, itu di-share tentang ibadah-ibadah mereka, makan-makan mereka ketika nisfu Sya'ban. Jadi mohon Ustadz nasihatnya tentang kejadian seperti itu, supaya di yang akan datang tidak terjadi lagi. Kemudian ada satu pertanyaan juga Ustadz, ketika ada perkataan budak atau hamba sahaya, bagaimana kedudukannya nanti di akhirat. Mohon penjelasannya, jazakumullahu khairan Ustadz. Wa jazakumullah khair, barakallahu fikum. Mengenai perayaan atau ibadah secara spesifik yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban, tidak pernah sekalipun dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan demikian pula para sahabat Khulafaur Rasyidin Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Maka oleh karena itulah para a'immatus salaf, para ulama salaf, ya, di dalam kitab-kitab hadis mereka seperti di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan yang lainnya, tidak meriwayatkan, tidak menyebutkan tentang ritual ini, tentang ibadah ini sekalipun, sedikit pun mereka tidak menyinggung hal ini di dalam kitab-kitab hadis mereka, untuk menunjukkan bagaimana praktek ibadah yang dilakukan oleh Nabi SAW atau para sahabatnya atau para tabi'in dan seterusnya. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengkhususkan malam itu dengan ibadah-ibadah tertentu, dengan ritual-ritual tertentu, itu menunjukkan bahwa dia, orang tersebut menambahkan sesuatu di dalam agama Islam yang tidak pernah diajarkan di dalam dinul Islam. Segala hadis yang sebagian besarnya derajatnya adalah hasan,
Ya, derajatnya hasan. Bahkan sebagian besar ulama hadis yang lainnya mengatakan tidak ada satupun hadis sahih yang menjelaskan akan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Tapi anggap misalnya hadis-hadis tersebut setidaknya adalah derajatnya hasan atau baik. Segala keutamaan itu tidak menunjukkan satupun dari hadis-hadis tersebut terkait dengan amalan spesifik yang dilakukan, ya, menunjukkan amalan spesifik yang dilakukan di malam nisfu Sya'ban. Ya, keutamaan itu menunjukkan Allah Subhanahu, misalnya sebab beberapa hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Allah melihat kepada penduduk bumi pada malam nisfu Sya'ban dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya, orang-orang yang tidak berbuat syirik, ya, orang-orang yang bertauhid, dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menunda mengampuni orang-orang yang memiliki kedengkian dan permusuhan dengan sesama muslim sampai mereka berdamai, agar mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah tidak tidak menyebutkan satupun amalan apa yang harus dibaca pada malam tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengkhususkan suatu amalan pada malam-malam yang dianggap sebagai sebuah keutamaan itu membutuhkan suatu dalil tersendiri, ya. Bukan berarti malam yang memiliki keutamaan kemudian boleh bagi kita untuk mengarang-arang suatu ibadah tertentu dan kemudian dirayakan pada malam tersebut. Ini adalah menambahkan sesuatu di dalam agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang membuat syariat bagi mereka di dalam agama ini yang tidak pernah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga adapun pertanyaan berikutnya terkait dengan kedudukan budak dan hamba sahaya, ketika mereka termasuk hamba yang taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka tempatnya di surga. Tempatnya di surga. Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan satu manusia dengan manusia yang lainnya ketika mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW menyebutkan sebagaimana kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu ketika pernah menghina salah seorang budaknya, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, "Ikhwanukum, awwalakum." Ya, dia adalah saudara-saudara kalian, kata Nabi SAW. Nabi SAW tidak membedakan karena statusnya sebagai budak, membedakan apa yang menjadi hak mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lah, status mereka di sisi Allah adalah sama. Jika mereka orang-orang yang bertakwa, maka mereka akan menempati surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak berbeda dengan manusia-manusia merdeka yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan Ustaz atas seluruh jawaban dan nasihatnya. Baik, terima kasih untuk Um Amer, pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan dari titipan pertanyaan-pertanyaan dari jemaah di Amerika dan Kanada. Barakallahu fikum. Untuk selanjutnya ini pertanyaan dari seorang akhwat, Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Pak Ustadz, bagaimana sholat tahajud Rasulullah di bulan Ramadan? Di saat sudah sholat tarawih 11 rakaat, eh, jadi apakah ada sholat malam lagi atau tidak begitu Ustadz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Terkait dengan apakah setelah sholat tarawih Nabi SAW juga melaksanakan sholat malam, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yang perlu dipahami bahwa madhab jumhur ulama terkait dengan sholat malam adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah membatasi jumlah sholat malam, ya, tidak pernah membatasi jumlah rakaat sholat malam. Kalau ditanya berapa prakteknya Nabi SAW sholat malam, 11 rakaat. Pernahkah Nabi, ini adalah maksimal mayoritasnya Nabi SAW melaksanakan 11 rakaat. Apakah pernah Nabi SAW melaksanakan lebih dari 11 rakaat? Terdapat riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, dan itu pun disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Qiyam Ramadan. Dan kita tahu bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang berpendapat hanya 11 rakaat, tapi wafillah rahimani wa rahimakumullah, itu walaupun demikian Nabi Shallallahu Alaihi salah satu riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah adalah bahwa setelah sholat 11 rakaat Nabi SAW pernah melaksanakan 2 rakaat sambil duduk, ya. Dan itulah kenapa Syekh Al-Albani kemudian menyimpulkan bahwa
sabda Rasulullah SAW, jadikanlah sholat malammu, jadikanlah witir sebagai akhir sholat malammu adalah sebuah perintah yang bersifat sunnah, bukan perintah yang bersifat wajib. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah menutup sholat witir itu dengan sholat sunnah, ya 2 rakaat. Ya, menjadi akhirnya beliau melaksanakan akumulasi totalnya adalah 13 rakaat. Adapun pendapat jumhur yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak pernah membatasi dengan 11 rakaat, ya, karena pernah sekali waktu ada seorang sahabat bertanya kepada beliau terkait dengan sholat malam. Ya, ditanya Nabi SAW terkait dengan sholat malam. Dan Nabi SAW menjawab, sholatul laili matna matna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Maka jika kamu mengkhawatirkan sholat subuh, ya jika kamu mengkhawatirkan fajar, maka witirlah dengan 1 rakaat. Ini menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memberikan batas maksimal untuk sholat malam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Masya Allah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz, atas jawabannya, dan tadi mohon maaf pada jamaah yang sempat bertanya melalui private chat karena tadi Ana beberapa kali sempat terlempar karena sinyal kurang bagus sehingga chatnya jadi ngeblank, jadi bersih gitu ya, tidak bisa dibacakan. Insya Allah. Baik, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanannya. Barangkali itu saja pertanyaan-pertanyaan yang dapat disampaikan pada malam hari ini. Sebelum diakhiri, mungkin Ustaz ada eh, closing statement pada kajian pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Nah, Afwan, tadi suara antum juga agak jauh dari ana, maka ana ana dekatkan ini dengan ana matikan kamera ana. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini masih pembahasan kita terkait dengan beberapa peristiwa terkait dengan perang Khaybar. Ya, nanti insya Allah pada kajian berikutnya kita akan membicarakan terkait dengan nasib Yahudi Khaybar. Ya, nasib Yahudi Khaybar yang insya Allah itu akan menjadi pembahasan kita pada pertemuan yang berikutnya, yang insya Allah kita akan lebih mendalami bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan mereka, dan bagaimana kita melihat bagaimana orang-orang Yahudi Khaybar itu di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagaimana ketika mereka berkhianat terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian bagaimana para sahabat mendapatkan wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyikapi dan bagaimana menyikapi Yahudi-Yahudi Khaybar ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah sebagian ya dari kisah sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita pelajari, dan masih banyak peristiwa-peristiwa besar yang nantinya akan kita pelajari dari sirah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan dan mengajarkan kepada kita terkait dengan peristiwa, terkait dengan akhlak, adab, sikap, ya, dan itu bisa dipelajari oleh siapapun. Artinya apapun latar belakang seseorang, apakah dia sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang bawahan atau sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, ya, dan semuanya kita bisa mengambil pelajaran lengkap itu pada sirah Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga apa yang menjadi pelajaran kita dari sirah Nabi kita Muhammad SAW ini selalu diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, dan kita bisa mengambil manfaat dari itu semuanya, dan semoga kita selalu dijadikan sebagai pengikut Nabi SAW yang setia sampai kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau di sisi telaganya kelak di Al-Kautsar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala ala wa a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, syukran jazakallahu khairan kepada Ustazuna Ali Hasan Bawajir hafizahullah taala yang telah membimbing kita untuk memahami kajian sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kajian malam hari ini, hari Senin, edisi 16 Syaban 1445 Hijriah. Kami aturkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Ustazuna Ali dan juga jamaah yang sudah hadir pada malam hari ini. Tak lupa pula kepada rekan-rekan Bumiku Mengaji yang telah mengoperasikan Zoom meeting dan menyelenggarakan kajian sirah Nabi SAW. Semoga Allah SWT memberikan taufik serta hidayah kepada kita semua, menjaga keimanan kita, keutuhan keimanan kita,
dan istiqomah dalam melaksanakan ibadat, dan tentu saja istiqomah dalam menuntut ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Kita akhiri saja dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa Barakallahu anta bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Ustaz warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Afwan, barakallahu Ini fikum. Masya baik. Allah. Karena close kamera karena menjaga kestabilan sinyalnya Suara Ustaz. ya. Nah, barakallah. Iya, Nah, hayakallah. betul Ustaz. Hayakallah ya Ustazuna, barakallahu fikum. Selamat istirahat Fikum, Ustaz. barakallah. Nah, ana pun pamit kepada antum semuanya. Jazakumullah khair. Barakallahu Iya. fikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.